Kali ini kita masih jalan di Surabaya Timur. Jadi Surabaya Timur ini masih sangat. Oke, langsung aja kita cek fasad depannya teman-teman ya. Memang konsepnya mereka di sini. Oke, kita mundur sebelah sini. Ini ada semacam dan untuk area lantainya. Nah, ini yang bikin Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di channel Jual Rumah Murah SBY dengan saya Joshua Jedid. Kali ini kita masih jalan di Surabaya Timur. Jadi Surabaya Timur ini masih sangat banyak stok unitnya gitu ya. Tapi kali ini bukan rumah yang sembarang rumah atau bukan rumah yang terbilang murah. Tapi kali ini adalah rumah yang cukup mewah teman-teman ya. Lokasinya juga sangat strategis di Surabaya Timur dan pastinya dekat kemana-mana. Oke, kita bahas dulu aksesnya. Jadi sekarang lagi ada di Wisma Mukti. Ya, Wisma Mukti ini dekat kemana aja, yang pasti dekat Kemer, sekitar 5 menitan dari sini gitu ya. Ini pusat kota teman-teman. Terus kalau kita mau ke Stesia ya, nggak sampai 5 menit bahkan ya, 2-3 menit sudah nyampe. Terus kita mau ke daerah Manyar ya, Kertajaya yang banyak makanannya juga sama, sekitar 5 menitan aja. Jadi memang lokasinya benar-benar strategis gitu ya. Selain Stesia juga sangat banyak area pendidikan di sini teman-teman ya. Yang pasti mulai dari SMP, SMA sangat banyak. Yang pertama ada SMP 19, ada ITATS ya, Universitas ITATS. Terus ke ITS juga deket, ke UNER kampus ABC juga deket dari sini lumayan. Terus kalau kita bicara tentang pusat rekreasi ya, mall juga sangat banyak, yang pasti dekat ke Galaxy Mall. Ini sekitar 10 menitan aja teman-teman. Terus kalau kita mau ke Marvel City juga dekat, ke TP, ke pusat kota juga lumayan dekat, sekitar 15 menitan. Jadi memang benar-benar lokasi yang strategis dan ini komplek perumahan yang cukup terkenal gitu ya, dan ada sejak lama. Penduduknya pun juga sudah banyak teman-teman, jadi bukan area yang sepi. Nah, sebelum kita masuk jalan-jalan lebih lanjut ke rumah mewah ini, kita lihat dulu area depan rumahnya teman-teman. Jadi untuk row jalannya ini sekitar 8-10 meter teman-teman ya. Jadi bisa sekitar 2,5 mobil, 2-3 mobil lah di sini bisa, tapi ngepres gitu ya. Terus untuk wilayah ini sendiri memang tidak banjir, apalagi nanti rumah kita ini naik ya sekitar 50-70 sentian, jadi aman dari banjir gitu ya. Oke, langsung aja kita cek fasad depannya teman-teman ya. Memang konsepnya mereka di sini modern minimalis ya, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Tapi kalau jadi lihat dari setiap rusuknya, dari catnya, mereka ini benar-benar lurus, presisi dan kokoh teman-teman ya. Jadi bukan unit yang sembarangan ya, unitnya bagus. Nah, nanti layoutnya pun teman-teman ini juga sangat bagus ya, penataannya juga sangat besar dan sangat nyaman pastinya. Oke, yuk sekarang kita naik ke area carportnya. Rumah ini teman-teman ukurannya 5x20 ya, jadi luas tanahnya 100 meter persegi dan luas bangunannya 150 meter persegi, 2 lantai. Nah, sekarang jadi lagi ada di area carportnya. Karena lebarnya 5, ini bisa diisi 2 mobil kecil teman-teman ya. Tapi kalau mobil besar mungkin bisa 1 dan beberapa motor. Jadi memang bisa dipakai untuk banyak kendaraan. Nah, ada apa aja di area carport ini ya? Yang pasti ada operasional air teman-teman ya. Di sini ada tandon air dan meteran air yang pasti. Di belakang sana ada keran. Terus ada semacam box ya di sebelah sini. Ini ada box untuk kita taruh sanyo. Nah, sanyonya pun juga sudah terpasang, kerannya juga sudah ada, selangnya juga sudah oke gitu ya. Selain itu juga ada septic tank teman-teman ya di sebelah kiri ini. Jadi septic tanknya di luar, kalau ada apa-apa nggak perlu masuk ke dalam rumah. Oke, kita mundur sebelah sini. Ini ada semacam teras teman-teman. Memang tidak terlalu besar, tapi cukup lah untuk kita taruh barang sesuatu, mungkin taruh payung, helm dan lain-lain. Di sini sangat bisa gitu ya, karena ya lumayan lebar dan ada space-nya. Oke, nah tanpa basa-basi, yuk kita lihat kemewahan dan kenyamanan dari rumah ini. Let's go. Oke, selamat datang di area dalam rumahnya teman-teman. Jadi sekarang jadi lagi ada di area living roomnya ya, area foyernya. Nah, pertama kali masuk benar-benar kelihatan luas teman-teman. Meskipun konsepnya bukan open space, tapi di sini mereka menyiasati dengan adanya ceiling yang lumayan tinggi. Ini sekitar 3,5 lebih dikit gitu ya. Dan untuk area lantainya, nah ini yang bikin mewah, yaitu warna putih teman-teman ya. Warna putih dan ada serat-serat marble-nya. Jadi menambah kesan mewah dari rumah ini. Untuk dindingnya pun mereka pakai warna abu-abu, bukan warna krem ya. Jadi rumahnya kelihatan lebih adem,
rasanya lebih adem dan lebih cozy gitu teman-teman ya. Bisa untuk sofa, untuk TV pun juga sudah ada stop kontaknya gitu ya. Jadi ruangan ini memang cukup untuk ruang tamu. Nah, ruang keluarganya ada di area tengah. Oke. Nah, sambil kita ke ruang keluarga, di sini disediakan kamar mandi juga ya. Level dari kamar mandinya agak turun sedikit gitu ya. Nah, di kamar mandi ini fasilitasnya juga sangat lengkap teman-teman. Pertama ada wastafel yang pasti ya. Ada kloset duduk ya. Ada shower dan ada kerannya serta ada water heaternya ya. Kita lihat dari kamar mandi ini aja untuk tamu ya yang pasti. Tapi fasilitasnya juga sudah lengkap. Dinding-dindingnya ini sudah di keramik semua gitu ya. Sampai atas ya. Nggak cuma 2 meter tapi full sampai atas. Jadi menambah kesan mewah dari kamar mandi ini. Ini masih kamar mandi ya, gimana kamar-kamar yang lain. Kita berjalan sedikit ke sini. Ini adalah area ruang tengah dari rumah ini ya. Yang pasti bisa dipakai untuk ruang keluarga karena ini lebar teman-teman ya. Ini lebarnya sekitar 3,5 meter dikalikan sekitar 6 meteran di sini ada ya. Jadi memang leluasa dan open space konsepnya di tengah ini. Sudah banyak sekali stop kontak listrik. Jadi kalau mau taruh TV, taruh alat elektronik yang lain sudah bisa gitu ya. Nah, di depan sini ini ada area bawah tangga yang nantinya akan digunakan sebagai tempat penyimpanan atau gudang mini. Jadi kalau teman-teman butuh perabotan tempat perabotan yang banyak yang nggak kepake bisa ditaruh di sini, tinggal ditutup aja pakai HPL gitu ya. Kenapa kok dari awal Jilid nyebutin rumah ini layoutnya sangat bagus? Karena di lahan yang 5x20 ini mereka bisa cukup untuk 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi gitu ya. Nah, tadi sudah kita lihat kamar mandinya kayak apa. Nah, sekarang kita lihat kamar yang pertama di lantai 1. Let's go. Oke, sekarang Jilid lagi ada di kamar yang pertama di lantai 1 teman-teman ya. Layoutnya bagus yang pertama karena ukuran kamarnya besar-besar teman-teman. Ini ukurannya sekitar 3 meter kali 3,5 meter ya, jadi agak persegi panjang. Dan ceilingnya juga tinggi teman-teman ya. Ini yang membuat kamarnya nggak pengap dan sirkulasi udaranya bagus. Ditambah lagi catnya di sini warna abu-abu, jadi lebih adem gitu ya. Ada fasilitas apa aja di kamar ini? Yang pasti ada stop kontak, ada saluran untuk AC ya. Nah, itu sudah ada salurannya juga, jadi sudah aman, kita tinggal tempel-tempel aja. Nah, di sini pun juga lantainya sama seperti yang depan ya, jadi warna putih, ada serat-serat marble-nya, jadi menambah kesan mewah dari rumah ini. Nah, selain itu aku juga suka nih sama pintunya. Nah, meskipun sederhana seperti ini teman-teman, tapi ini dari kayu ya, dan nggak main-main kualitasnya, semuanya rapi dan bagus ya, dan ngeblend juga sama tembok dan kusennya. Nah, kusennya di sini mereka pakai aluminium warna putih, jadi tetap matching dengan warna catnya dan warna lantainya. Nah, di rumah ini juga ada area semi outdoornya untuk kita bisa dapetin udara dari belakang rumah. Oke, yuk kita sekarang ke sana. Area servis di rumah ini dipisahkan oleh sliding door ini teman-teman. Jadi kalau kita mau masak, mau ada apa-apa di sini, ya diusahakan tidak kelihatan dari depan karena ada sliding door ini. Dan juga kalau misalkan masak dan lain-lain, asapnya juga nggak bisa masuk ke rumah. Jadi memang sudah dihalang ke sini, tapi tenang aja, nggak mengendap di belakang, tapi di belakang ini ada area semi outdoornya teman-teman. Jadi bisa langsung terserap udaranya keluar gitu ya. Nah, di area belakang ini, servis area yang pasti ada dapur ya. Dapurnya sudah dicor seperti ini, ada sinknya, sink 2, dan juga ada keran. Backsplash-nya ini pakai keramik juga. Jadi nggak ribet-ribet ya, tinggal nambah kabinet bawah dan atas untuk simpan peralatan dapurnya. Tuh ya, ada stop kontak juga kalau mau pakai microwave dan lain-lain juga bisa. Nah, di depan sini mungkin ini adalah area untuk jemur baju ya. Jadi jemur di sini karena atasnya ini terbuka, semi outdoor gitu. Jadi hujan bisa masuk, cahaya pun juga bisa masuk teman-teman. Bisa di sini gitu ya. Nah, di belakang sini mereka juga ngasih variasi semacam tali air ini, jadi nggak boring dan lebih estetik gitu ya. Beralih ke sebelah sini, ini adalah tempat untuk masak ya. Nah, masaknya di sini. Ini ada saluran LPG-nya. Di sana tinggal untuk cuci piring dan perlengkapan dapur yang lain. Terus di sebelah sini juga ada tempat ada keran dan juga tempat untuk mesin cuci teman-teman ya. Sudah ada stop kontaknya gitu ya. Jadi sudah aman untuk kita bisa cuci di sini. Oke, nah setelah itu di sini juga ada kamar untuk ART gitu ya. Jadi 4+1, nah plus satunya biasanya untuk ART. Nah, karena ini lagi finishing jadi ada beberapa barang yang di sini teman-teman. Ini lumayan ya, ukurannya sekitar 2 meter kali 2 meteran lah, cukup untuk satu orang gitu ya. Ceilingnya juga tinggi, ada jendela yang bisa dibuka juga di atas, jadi membuat udaranya nggak pengap
dan bisa bagus sirkulasinya. Terus di sebelah kanan Jadid ini ada kamar mandi untuk ART ya. Jadi memang terpisah ART dan ruang utama gitu ya. Kalau teman-teman memang nggak cukup dapur kotor ya, di sini juga disediakan spot untuk dapur bersih ya. Meskipun barangnya masih belum ada ya, belum ada kitchen setnya, tapi di sini juga sudah disediakan saluran-salurannya, ada saluran air dan saluran pembuangannya. Jadi kalau kita memasang-masang dapur bersih di sini juga bisa. Oke, sekarang kita coba ke atas. Sambil kita jalan ke atas, nah untuk area tangganya ini cukup lebar ya, sekitar 1 meteran lebih. Ada 2 granit 60-60 di sini. Pinggir-pinggirnya juga sudah di-plin semua. Nah ini naiknya juga nggak seberapa capek teman-teman ya, nggak seberapa tinggi gitu. Jadi kita naiknya ke atas juga lebih nyaman. Nah untuk pegangannya sendiri mereka pakai rel besi bawahnya dan pakai kayu untuk area pegangan tangannya. Di lantai 2 ini mereka menyediakan 3 kamar tidur, di mana 2 kamar tidurnya kamar mandi dalam. Jadi ada 2 master bedroom ya. Nah sekarang kita coba ke kamar yang belakang dulu. Oke, ini adalah kamar belakang teman-teman ya. Kamar belakangnya lumayan besar. Ini ukurannya sekitar 3 meter ya. Kalau kita tembusin sampai kamar mandi ini sekitar 4 meter 5 meteran ada teman-teman. Jadi memang memanjang, dan lagi-lagi meskipun di lantai 2 ini ceilingnya juga termasuk tinggi ya, sekitar 3,5 meteran lebih. Untuk speknya mereka juga sama semua, cat abu-abu, lantai bawah sudah granit 60-60 warna putih dan juga sudah di-plin semua. Jadi kelihatannya benar-benar rapi, dan apa ya, kalau orang bilang rusuk-rusuknya ini benar-benar presisi semua teman-teman. Ya, jadi bukan barang sembarangan, bukan barang abal-abal, yang pastinya bangunannya bagus gitu ya. Di sini juga dilengkapi sangat banyak jendela ya, yang sliding seperti ini sehingga memudahkan udara juga bisa masuk. Ada 2 di sebelah sini langsung ke atas ya. Ke atas ini area outdoornya, dan di sebelah sana. Nah kalau di sebelah sana ini bisa tembus semacam balkon mini gitu ya ke area kamar sebelah. Jadi bukan ditembusin dengan pintu kalau mau ke kamar sebelah, tapi dengan jendela ini gitu ya. Nah kamar mandinya di mana? Kamar mandinya ada di depan kamar. Nah ini adalah kamar mandinya teman-teman. Jadi ini pintu kamarnya ya, sret. Nah kalau kita masuk kamar mandi ini nanti akan tembus ke kamar mandi bagian depan. Jadi untuk kamar yang ketiga nanti kan nggak ada kamar mandi dalamnya. Nah mereka pakai ini tapi beda pintu gitu ya. Nanti kita tembusin deh pintu sana. Nah untuk spek di kamar mandi ini juga sama teman-teman ya, semuanya sudah di keramik seperti ini ya. Keramiknya marble warna coklat, ada wastafel yang pasti, kloset duduk, shower, dan juga water heater. Jadi sudah tersedia lengkap gitu ya. Nah sekarang kita coba berpindah dari pintu satu ke pintu yang lain. Nah Tara, jadi untuk kamar yang nanti habis ini kita mau lihat itu pakai kamar mandi ini juga. Jadi 2 kamar ini pakai 1 kamar mandi, tapi untuk kamar yang belakang punya akses sendiri gitu ya. Yuk sekarang kita coba langsung ke kamar selanjutnya. Oke, ini adalah kamar yang berarti ketiga ya, kamar ketiga dari rumah ini gitu ya. Main roomnya speknya sama teman-teman, mungkin ukurannya lebih sempit sedikit ya, karena bukan kamar utama. Ini sekitar 2,5 meter kali 3 meteran gitu ya. Bisa untuk queen masih bisa ini masuk gitu ya, ranjang queen masih bisa masuk, bisa untuk lemari juga dan lain-lain, perabotan yang lain. Speknya sama, catnya sama, lantainya sama, tapi di sini ke bagian balkon belakang teman-teman ya, yang nyambung langsung ke kamar yang sebelah tadi untuk jendelanya. Nah area belakang ini tetap ke bagian area outdoor belakang gitu ya, jadi udaranya bisa masuk ke sini gitu, bisa kita manfaatkan untuk ya duduk-duduk dan lain-lain, masih bisa di sini karena ada spotnya. Oke, langsung aja sekarang kita ke kamar utama yang terakhir. Sambil jalan ke kamar utama yang terakhir, di sini juga masih disediakan beberapa spot teman-teman ya. Ada yang menjorok ke kanan sedikit, mungkin mau dipakai untuk meja kerja, untuk wardrobe tambahan, untuk koleksi-koleksi. Di sini masih bisa gitu ya, karena mungkin 3 kamar ini lebih private daripada kamar yang di bawah. Jadi spot ini, space ini bisa teman-teman manfaatkan selain untuk kerja, wardrobe, bisa juga untuk ruang keluarga yang lebih nyaman gitu ya, karena juga masih cukup untuk sofa, untuk TV masih bisa. Oke, yuk sekarang kita langsung aja cek kamar utamanya.
Oke, ini adalah kamar utama yang terakhir ya. Ukuran dari kamar ini sekitar 5 kali 3,5 meter teman-teman. Jadi paling besar daripada yang lain. Yang pastinya ada kamar mandi dalamnya, nanti kita bakal lihat. Cuman yang pertama kali eye catching di sini adalah banyak banget jendelanya teman-teman ya. Selain di sebelah kiri jadi ini ya, jendela sliding. Di sebelah kanan situ juga ada ya. Ada yang bisa dibuka semua, 2. Jadi selain cahaya, udaranya juga masuknya lebih enak gitu ya. Untuk speknya semua sama, cat abu-abu, flooringnya 60-60 granit ya, warna putih. Nah sekarang kita coba ke balkonnya. Balkon ini lumayan oke teman-teman ya, karena memanjang. Nah memanjang, kalau sore-sore di sini enak gitu ya. Kita bisa nikmatin udara sore atau udara pagi gitu ya. Mau duduk-duduk di sini juga masih bisa dipakai untuk kursi ya, meja masih bisa, tapi memang nggak banyak dan nggak seberapa luas teman-teman. Tapi cukup lah untuk kita bisa nongkrong di sini sedikit sambil lihat ke depan rumah. Oke, nah sekarang kita ke kamar mandinya. Nah kamar mandi ini lumayan spesial ya, karena ukurannya di sini paling besar daripada yang lain. Yang pertama wastafel tetap ada, cuman kelihatan lebih mewah lagi karena ada top table-nya ya, ada top table tambahan. Nah kemungkinan di sini pasti dikasih cermin ya, jadi teman-teman tinggal beli cerminnya sendiri. Ada closet duduk juga, ada shower ya, dan dibedakan levelnya teman-teman. Sudah dikasih kaca seperti ini ya, jadi kelihatan lebih mewah ya. Untuk kamar utama ini ada water heater juga, jadi sudah semakin lengkap. Yuk kita sekarang review di bawah. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di Wisma Mukti. Rumah ini ada 2 rumah baru grass gitu ya. Ukuran tanahnya 5x20, 100 meter persegi, dan ukuran bangunannya, luas bangunannya 150 meter persegi. Rumah ini dilengkapi oleh 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Yang pastinya semua kamarnya lebar-lebar, luas-luas, dan layoutnya sangat enak gitu ya. Dekat mana aja, sangat banyak ke tempat pendidikan, ke rumah sakit, ke mall. Jadi memang tempatnya strategis dan sudah padat penduduk teman-teman ya. Untuk airnya di sini sudah PDAM ya, listriknya 4400 watt. Jadi tenang aja, nggak perlu nambah-nambah lagi karena wattnya sudah besar gitu ya. Sertifikatnya SHM dan ada IMB-nya gitu ya. Dan harganya ini mulai dari 2M aja teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh info lebih cepat, mau survei, mau tanya-tanya, mau kepo tentang rumah ini, langsung aja kontak marketing kami yang ada di bawah ini gitu ya. Nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Juara Rumah Murah SBY supaya teman-teman semua dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang keren, yang ciamik kayak di belakang jadi ini ya, dengan segera ya, karena lakunya bakal cepet banget gitu ya. Sebelum kehabisan dan sebelum kerebut sama orang lain, pastikan teman-teman dulu yang dapetin rumah ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.